Nah, soal pertama, jelaskan pentingnya asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Nah, sebelum saya menjelaskan asas legalitas dan asas kesalahan, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara publik atau perseorangan dengan negara. Nah, hukum pidana sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada hukum pidana material dan hukum pidana formal. Nah, asas legalitas dan asas kesalahan merupakan bagian dari hukum pidana material atau dalam bahasa lain disebut hukum pidana objektif. Hukum pidana substantif, jus poenale, criminal act, dan substantif criminal act yang berarti keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Nah, asas legalitas atau criminal act berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan. Dan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility yakni mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, contoh dari hukum pidana material yakni KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP seperti pidana umum dan pidana khusus. Nah, untuk soal berikutnya itu ada jelaskan tentang sanksi pidana sebagai ultimum remedium dengan memperhatikan locus temporis dan locus delicti. Nah, maksud dari sanksi pidana sebagai ultimum remedium adalah hukum pidana di Indonesia hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum yang sifatnya sebagai senjata pamungkas yang memberikan efek jera bagi pelanggar hukum pidana dengan memperhatikan locus temporis dan locus delicti. Nah, yang pertama itu ada locus temporis atau berlakunya hukum pidana menurut waktu yang didasarkan pada asas legalitas dan KUHP pasal 1 ayat 1, yakni tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, locus temporis ini tidak boleh berlaku surut dan menjamin individu dari kesewenangan penguasa dan merupakan paksaan. Nah, untuk locus delicti itu menurut tempat atau berlakunya hukum pidana menurut tempat yang terdiri dari daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI dan udara di atas wilayah negara. Dan berlakulah beberapa asas. Yang pertama itu asas teritorial, yakni hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Indonesia menurut pasal 2 KUHP. Nah, untuk asas berikutnya itu ada asas nasional aktif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk asas berikutnya ada asas perlindungan atau nasional pasif. Asas yang memperluas berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum. Adapun asas universalitas dan asas ekstradisi atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Nah, untuk soal berikutnya itu ada contoh pasal KUHP dari uraian unsur-unsur tindak pidana. Nah, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi menjadi dua. Ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif itu terdiri dari perbuatan atau kelakuan, tidak hanya aktif, bisa juga pasif. Ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Ada unsur melawan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai atau aturan. Ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada unsur yang memberatkan dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Nah, selanjutnya itu ada unsur subjektif yang terdiri dari kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau venemen, maksud dan ophmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau met, dan perasaan takut. Nah, untuk contoh pasal dari unsur-unsur tindak pidana ini saya jelaskan beberapa. Dari unsur subjektif itu ada kesengajaan. Contohnya ada pasal 156A terkait penghinaan agama. Selanjutnya ada kealpaan atau kulpa, yakni pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang lain mati. Ada niat atau fenomen, pasal 53 ayat 1 tentang melakukan percobaan kejahatan. Dan perasaan takut atau face, pasal 308 KUHP tentang seorang ibu yang
takut akan kehamilannya, lalu setelah lahir bayi tersebut dilepaskan. Nah, untuk contoh pasal dari unsur objektif itu ada perbuatan. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, perbuatan itu bisa ada perbuatan aktif, ada perbuatan pasif. Nah, untuk perbuatan aktif itu contoh pasalnya ada pencurian biasa, pasal 362 KUHP, dan perbuatan pasifnya itu tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai ahli, juru saksi atau penerjemah bahasa, pasal 229 KUHP. Soal berikutnya, jelaskan perbedaan antara Vrijspraak dan Onslag van alle rechtvaardiging. Nah, untuk Vrijspraak itu yang berarti putusan bebas, yakni ketika terdapat seseorang terdakwa diperiksa di pengadilan, kemudian hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dibebaskan. Seperti pada saat pengadilan lalu diperlihatkan barang buktinya, ternyata barang bukti atau alat bukti tersebut kurang atau tidak meyakinkan, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Nah, untuk Onslag van alle rechtvaardiging, yakni jika perbuatan terdakwa terbukti namun dinilai bukan merupakan tindak pidana, sehingga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Nah, berarti Onslag van alle rechtvaardiging ini berarti melepaskan segala tuntutan hukum, lepas dari segala tuntutan hukum. Contoh dari Onslag van alle rechtvaardiging ini adalah ketika ada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian, namun terdakwa memiliki gangguan jiwa, maka terdakwa tersebut oleh hakim harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Nah, untuk soal terakhir ada sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh pembaharuan KUHP di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya KUHP yang kita gunakan merupakan warisan dari WPS Belanda atau Wetboek van Strafrecht, yang juga WPS itu adalah adaptasi dari Tita-Tita Haja dari hukum Prancis saat Napoleon Bonaparte berkuasa. Nah, adapun beberapa alasan mengapa pembaharuan KUHP yang kita gunakan saat ini harus diperbarui. Ada alasan politis, di mana Indonesia harus memiliki KUHP sendiri yang bersifat nasional. Adapun alasan sosiologis, nah yang berarti KUHP yang kita gunakan ini harus menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Adapun alasan praktis, nah KUHP yang kita gunakan haruslah memiliki teks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan alasan adaptif, harus memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai universal secara internasional. Nah, adapun bentuk-bentuk pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dipidana. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Nah, adapun dekriminalisasi, yaitu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Nah, untuk yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu perbuatan yang tadinya pidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Nah, karena perkembangan masyarakat pula kemudian bisa dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong bisa dipidana. Nah, adapun depenalisasi, yaitu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dengan pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Adapun mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Dan ada 3 metode pembaharuan KUHP di Indonesia. Ada evolusi atau evolusionisme,
yaitu dengan menyelipkan pasal-pasal baru di dalam KUHP. Ada kompromis dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Dan yang ketiga, ada global, pembaharuan KUHP secara keseluruhan.